Ruang Cerita Delano, ini adalah ruangan gue yang tempatnya spesial sekali karena gue sekarang ini berada di sebuah gedung yang tinggi luar biasa. Ini bisa lihat Jakarta dari sini. Dan ini adalah hari yang sangat spesial. Sebelum kita memasuki tahun 2022, tentunya gue mau menghadirkan seorang sosok perempuan buat sahabat Delano semuanya yang nonton Ruang Cerita Delano. Dan ini adalah sosok yang sangat memberikan inspirasi. Beliau adalah tokoh inspirasi buat gue karena di saat gue terpuruk perasaan dan juga pikiran, yang gue cari adalah YouTube-nya Miss Mary. Wow. Apa kabar Miss Mary? Thank you so much. Kabar baik. Thank you so much loh udah mampir ke sini. Iya. Oh ya. Itu betul banget. Jadi di saat aku lagi terpuruk lah atau temenku lagi curhat gak tahu memberikan solusinya ya aku kasih copy link your YouTube. Dari serius loh. Wow, thank serius you. Banget. Thank you. Sangat memberkati banyak orang. Thank you so much. Thank you so much. Karena hampir semua konten yang saya buat, video-video khususnya spoken word itu hampir semuanya sebenarnya curahan hati saya. Jadi kayak video terbanyak yang paling ditonton sampai saat ini adalah ketika kamu sedih dan putus asa. Ya, itu berdasarkan pengalaman pribadi. Ketika saya sedih dan putus asa. Tapi salah satu cara untuk saya mengekspresikannya, biasanya saya membuat itu bukan pas lagi kejadiannya ya, tapi setelah saya melewati itu, saya berproses dan biasanya yaitu curahan hati, sisa-sisa dari pembelajaran yang dialami pada saat itu. Betul. Tapi belajar tentang kehidupan, relationship dan cara berpikir bagus banget lo nonton Miss Mary. Thank you. Beneran. Karena itu kenapa enggak anak-anak muda tuh proses pembelajarannya harus ngedengerin yang kayak begitu. Dibandingkan pada akhirnya dapat tempat-tempat yang salah, akhirnya influence-nya itu jadi salah cara berpikirnya. But the way you tell people is just so smart. Mungkin karena cara ngomongnya Miss Mary itu benar-benar bisa menenangkan hati kayaknya ya. Waduh. I think you have, I don't know, you have that aura yang bisa buat orang tuh kayak gitu. Gue juga kalau nonton dia tuh kayak bener banget sih lu Mes gitu. Iya kan? Thank you. Apalagi kalau di saat waktu pandemi kemarin lagi lagi kenceng-kencengnya and you were there untuk memberkati banyak jiwa. Thank you. I love it. Thank you. Itu suatu bonus ya bagi saya untuk bisa mengetahui bahwa apa yang saya bagikan sungguh-sungguh bisa berdampak. Karena memang dari awal sejak pertama kali why I do this, tujuannya simple sih sebenarnya. I'm not telling you what to do. Jadi saya tuh sungguh-sungguh benar-benar nggak mau menggurui gitu. Karena semua orang pasti nggak suka digurui. Tapi semua orang pasti mau belajar gitu. So I'm not telling you what to do, but I'm just sharing with you what I've done. Jadi seringkali again yang saya buat di YouTube lebih banyak curahan hati atau mungkin pengalaman hasil kontemplasi dari berbagai pengalaman hidup yang mungkin saya tahu pernah saya lalui dan ya semoga kalau itu sungguh-sungguh bisa bermanfaat. I'm very grateful. Oke, nah ini sebenarnya memang ditayangkan persis di akhir tahun 2021. Iya. Ini benar-benar hari terakhir nih sebelum kita punya menghitung detik-detik masuk tahun 2022. And you know what guys, I pick her sebenarnya udah dari bulan Mei 2021. Coba karena masuknya ke Instagramnya Miss Mary and I know masuknya ke request message, right? Jadi susah banget untuk dapat dan nggak tahu kenapa terakhir-terakhir ini malah ketengok sama Miss Mary. Karena you message me again in November dan kebetulan pas lagi aku buka ada message. Dan langsung aku reply di hari itu. Padahal sebenarnya dengan gampangnya kita bisa tanya sama teman-teman artis lain yang sudah diwawancara sama Miss Mary, salah satunya Boy William. But I forgot untuk kontak Boy William untuk ask your number sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, dengan cara ini malah lebih excited. Iya kan? Cara kita berkenalan mempunyai impression yang sangat luar biasa. Pertama kali masuk ke gedung ini teman-teman ya disambut dengan Miss Mary itu pakai masker. You know, she has that energy how to make people connect with Miss Mary. Ada magnetnya ya, terutama di ruangan ini you have that picture. Nanti kita kasih lihat picture-nya seperti apa. Di depan udah ada tulisan untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia.
Thank you. Wow, and this company I think super big karena tadi diajak tour banyak banget, timnya gede banget. Tapi yang menjadi seneng tuh adalah penasaran. Kok bisa sih sampai sesukses ini? Waktu diundang sama Miss Mary di podcastnya, diberikan sebuah film DVD, DVD. Coba mana tunjukin dong DVD-nya, guys. Nah ini dia DVD-nya. Nah DVD-nya ini tuh, I'm very sorry gak pernah tahu loh. Atau mungkin gue tuh di saat itu tahun berapa sih ini Miss Mary? Jadi waktu itu kisahnya diangkat ke layar lebar dan ini pertama kali tayang sebenarnya bulan Desember 2014. Desember 2014. Iya, jadi benar-benar pas lagi 23 Desember dan masuk ke tahun 2015. Judulnya adalah Mary Riana Mimpi $1 Juta. Dan disinilah dimulai namanya Miss Mary dikenal sama halayak Indonesia dari Sabang sampai Merauke membicarakan tentang Miss Mary karena ini dia nih tagline-nya, mimpi $1 Juta. You are a lady with a huge dream dan itu $1 Juta. Kita harus mengangkat lagi ceritanya Miss Mary di sini karena karena teman-teman ini sebelum teman-teman menghitung 3, 2, 1 masuk 2022, I want in this ruangan, di ruang cerita Delano, teman-teman juga dapat spirit dan juga semangat how actually to get the purpose, menjalani purpose dan juga bisa build that dream. Ceritain sedikit tentang Mary Riana Mimpi $1 Juta. Who is Mary Riana sih sebenarnya? Maksudnya sampai sekarang tuh kayaknya kita same age ya? Sama-sama. 1980s. Betul sekali. Iya. But you have everything already. Thank you. Dimulainya dari mana? Iya, well kalau misalnya siapa sih Mary Riana? Menurut saya Mary Riana hanyalah gadis biasa yang mungkin punya mimpi dan punya Tuhan yang luar biasa yang sungguh mengasihinya dan akhirnya memberikan apa yang saat ini saya miliki sampai hari ini, gitu. Dan kalau kita berbicara tentang mimpi, mungkin itu adalah titik awal di hidup saya sih. Bagaimana sungguh-sungguh yang benar-benar mengubah hidup saya, ya karena kekuatan sebuah mimpi. Jadi pada saat dari mimpi yang sederhana atau sudah besar? Pada saat itu, ketika saya ulang tahun ke-20, yang awal cerita ini. Kenapa? Karena pada saat saya ulang tahun ke-20, pada saat itu kan sebenarnya hidup sendiri, merantau di Singapura, jauh dari orang tua, penuh dengan hutang, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggu gitu. Dan 1-2 tahun pertama saya jalan di Singapura pada saat itu bukan sesuatu yang mudah ya. Namanya juga anak 18 tahun kan, hidup sendiri penuh dengan keterbatasan. Seringkali saya mempertanyakan, kok saya seperti ini? Seringkali saya merasa bahwa kok dibandingkan orang-orang lain yang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia gitu. Mana bahagianya, mau hidup biasa aja kok kayak susah banget gitu kan. Gitu. Nah, tapi sampai suatu saat saya sadar bahwa ya udah nggak ada gunanya menyalahkan keadaan, nggak ada gunanya marah-marah, nggak ada gunanya mengasihani diri saya sendiri. Forward gitu, untuk apa mengasihani diri saya sendiri? Untuk apa membuat orang mengasihani diri kita gitu kan? Nggak ada gunanya. Dan disitulah akhirnya saya memutuskan untuk berani bermimpi besar. Disitulah mungkin saya benar-benar mengubah cara pandang saya. Kalau sebelumnya saya terjebak dengan keadaan, yang awalnya saya ngeliat kiri kanan keadaannya nggak ada yang baik ya kan, kurang dan seterusnya ya, tapi saya memilih untuk melihat ke depan dan fokus kepada ya udah, keadaan saya memang tidak baik tapi masa depan saya jauh lebih baik daripada keadaan saya pada saat itu gitu. Dan jadi disitulah akhirnya ketika saya ulang tahun ke-20 saya punya mimpi besar. Pokoknya saya bilang sebelum ulang tahun ke-30 saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial, bayar hutang-hutang pendidikan saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya, selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan pokoknya hari itu saya bilang, kalau suatu saat nanti saya kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Jadi berawal dari, ya udah, mimpi aja pokoknya. Dan pada saat itu mungkin itu ya yang akhirnya membuat saya jadi memiliki harapan lagi. Jadi kalau saya bisa bilang hidup saya belum berubah sih pada saat itu. Hanya saja mungkin perasaan saya berubah. Saya bisa lebih menghargai hidup saya. Saya lebih bisa melihat hal-hal yang baik yang ada di hidup saya. Saya lebih bisa mengapresiasi apa yang ada. Dan ya berawal dari situ sih. How old were you? Usia berapa nih mendapatkan $1 Juta ini? 26. 26 tahun.
Itu $1 juta tuh uang kan? Apa mimpinya? Mimpinya atau uangnya sih? Mimpinya atau uangnya coba? Uangnya. 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 Iya. $1 juta 26 tahun. What did you do? Pada saat itu saya buka usaha sendiri di bidang finance, jasa keuangan. Jadi saya menjual produk-produk keuangan, baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana. Di Singapura? Di Singapura. Begitu lulus kuliah. Gitu. Jadi lulus kuliah tahun 2002, terus akhirnya lulus sebagai sarjana teknik elektro. Teknik what? Tukang listrik, teknik elektro. Teknik elektro, tukang listrik. My goodness, lalu. Iya. Ini banyak kaget ini pasti. Oh iya, teknik elektro. Ya udah. Tapi akhirnya memutuskan untuk terjun ke menjadi entrepreneur. Ya, of course it's not easy, banyak jatuh bangunnya. Ya, dan akhirnya ya udah saya terjun ke dunia sales pada saat itu. Nggak punya modal, nggak punya kenalan, nggak punya siapa-siapa. Yang modal yang saya punya cuma keberanian, waktu, dan tenaga. Dan itulah yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kerja 14 jam tiap hari, non-stop 7 hari selama seminggu. Berapa prospecting. jam? 14 jam sehari. Halo, dengarkan 14 jam sehari loh untuk mencapai mimpi. Iya. Nggak tidur dong. Jadi tidurnya gimana itu? Tidur 14 jam sehari kan 24 jam. Iya juga sih. Cuma maksudnya kan karena you're doing sales ya. Iya, iya. My God. Dan ya, I mean kalau mengingat kembali masa-masa itu, ya of course itu satu hal yang saya sangat hargai dan selalu saya kenang ya. Karena itulah saat-saat sulit sebenarnya. Kenapa? Karena kalau sekarang kita sudah berhasil, kita berjuang dan gagal, kita pasti akan mengingat keberhasilan kita yang sebelumnya. Tapi pada saat itu kan belum ada contohnya, belum ada hasilnya, belum ada bukti nyatanya. Jadi ketika saya berjuang itu prospecting jualan di halte bus stasiun MRT, seorang Mary Riana sarjana teknik elektro berdiri di halte bus untuk nungguin orang-orang yang baru pulang kantor supaya saya bisa menghampiri dan mempresentasikan produk keuangan yang saya jual pada saat itu. It was not easy. Itu suatu hal yang sangat-sangat tidak mudah. Apalagi seringkali bertemu dengan teman-teman yang baru pulang kantor dengan pakaian yang keren, dan banyak dari mereka ya biasanya kan memandang rendah ya dan bilang, ih kok maunya ya seorang sarjana jualan di halte bus kayak gitu, katanya mimpinya setinggi langit, katanya pengen jadi pengusaha gitu. Ternyata ujung-ujungnya sales doang, jualan doang, nggak dapat kerjaan kali. Jadi kadang-kadang sering kali ketika kita masih di bawah belum siapa-siapa, pasti banyak orang mempertanyakan dan meragukan dan meremehkan. Tapi itulah tantangannya kan. Apakah do you really believe in your dream? Apakah kamu benar-benar percaya dengan kamu? Kan nggak peduli apa yang orang lihat dan asumsikan tentang kamu. Yang penting apa yang kamu yakin dengan diri kamu sendiri dan pilihan kamu gitu. Jadi pada saat itu yes, oke, gitu. Saya bersyukur dan saya puji Tuhan bahwa sulitnya hidup membentuk saya menjadi seorang wanita yang tidak cengeng, yang nggak mudah terpengaruh oleh kata-kata orang, dan saya nggak akan pernah membiarkan kata-kata orang menjatuhkan mimpi saya, apalagi menjatuhkan harga diri saya. Gitu. Jadi pada saat itu, it's okay. Mungkin memang saya cuma bisa jualan, it's okay, it's fine, so what? Saya memang nggak punya modal, saya memang nggak bisa, saya bukan orang paling pintar gitu yang punya banyak plan dan banyak rencana. Nggak pakai hak tinggi begini nih kemarin. Iya, tapi pada saat itu, again yang saya punya hanyalah keberanian, waktu, dan tenaga, dan itu pokoknya saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya nggak peduli, pokoknya saya kerja 14 jam tiap hari, non-stop 7 hari selama seminggu, saya bikin target sendiri, dan saya akan mendisiplinkan diri saya untuk mencapai target-target itu. Dan akhirnya ternyata kerja keras membuahkan hasil gitu. Jadi di tahun pertama saya terjun ke dunia sales, ya akhirnya saya bisa dapat pendapatan lebih dari 220.000 Singapura dolar pada saat itu. Bisa bayar hutang-hutang saya 40.000 Singapura dolar dalam waktu 6 bulan begitu saya lulus. Dan akhirnya disitulah baru punya modal, dan dari modal itulah baru saya bisa merekrut staff, menyewa kantor di Singapura, dan membesarkan Mary Riana Organization, ya, perusahaan di bidang jasa keuangan, dan akhirnya dapat $1 juta di usia 20 tahun gitu. Jadi ya, tapi saya selalu bilang, Karen dan juga semuanya, bahwa semua ini saya sungguh-sungguh benar-benar menceritakan kepada kalian bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya Mary Riana, sama sekali bukan, tapi saya sungguh-sungguh ingin bilang dan ingin menunjukkan kepada kalian bahwa kerja keras itu sungguh-sungguh membuahkan hasil. Orang yang bekerja keras, dialah yang menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Yes.
gitu. Betul sekali, setuju sekali, sangat setuju. And somehow, I don't know ya, mungkin memang cara berpikir kita berbeda. Ada banyak orang juga yang mengatakan bahwa ya takdirnya sudah miskin. Ada yang mengatakan seperti itu, takdirnya memang sudah susah. I don't believe that. I don't believe that. Betul. Bahwa sebenarnya apa yang kalau bahasa takdir kan sepertinya kayaknya udah keputusan yang diberikan sama Tuhan. Buat kita. Yang sementara sebenarnya buat saya secara pribadi bahwa you know what? Keberuntungan kita tuh sebenarnya di tangan kita. Karena kita mau wake up in the morning and you choose to smile. Right? You choose to smile and bless everyone. You choose to go to the office and do something. Iya nggak sih? Jadi kan artinya kan nggak bisa pada akhirnya kita cuma bilang, tapi kan gue udah berdoa, gue kan punya Tuhan. Ya Tuhan dong yang melakukannya supaya untuk kita jadi sukses. Well, hello kata Tuhan. Well, hello, lu manusia yang gue ciptain. You gotta do something. I'm going to bless you, but you gotta do something. But in that point, makanya kebanyakan ada orang-orang di luar sana, teman-teman yang mengatakan bahwa no, takdirnya memang harus susah. No, I don't believe that. Ya nggak sih? Nah ini bisa dari ceritanya Miss Mary, melalui juga dari film ini, and my story juga yang sudah aku share banyak sekali di YouTube aku. Itu juga pada akhirnya harusnya teman-teman tahu dan mengerti bahwa ya itu dia buahnya kerja keras. Kerja keras itu kalau kita mau, right? Yes, betul, setuju banget. Kalau kita nggak mau, ya nggak ada deh hasilnya. Setuju banget. Makanya kalau tadi Karen mention tentang miskin, makanya saya selalu bilang kemiskinan yang sesungguhnya itu bukan miskin harta, tapi miskin impian, miskin usaha. Exactly. Jadi tapi selama kamu punya banyak impian dan kamu mau punya banyak usaha ya, artinya kamu harus bergerak, you have to do something kan, gitu kan? Iya, pasti banyak hal yang bisa dicapai gitu dalam hidup ini. Jadi itu sih yang penting banget. Ya, dan I salute you sebenarnya. Kayak tadi aku dengar cerita dari Karen sendiri, itu sungguh-sungguh memflashback dan mengingatkan aku akan banyak hal, bahwa proses ya sometimes di hidup ini ada banyak hal yang mungkin pada saat kita menjalaninya kita bertanya ya, kok gue harus kayak gini sih gitu kan, kok harus melewati seperti ini. Kayak waktu itu Karen cerita tentang jadi pelayan restoran gitu kan. It reminds me, waktu itu aku waktu itu kerja upah harian kan. Jadi pada saat itu kan aku nggak punya work permit, cuma punya student pass. Ini masa-masa pas lagi kuliah. Ya udah akhirnya waktu itu pernah kerja di banquet salah satu hotel di Singapura, yang dimana kalau kerja banquet itu kita nggak boleh masuk pintu depan, lewat pintu tikus di belakang, lewat jalan belakang, dan acara nikahan. Jadi kalau tadi ngangkut-ngangkut, you did it excellently dengan satu tangan. Pada akhirnya. Aku tuh nggak bisa, apalagi kalau bawa 8 courses gitu kan. Bawa sup hisit itu biasanya paling berat, karena bayangin sup, aku bawa tangan sendiri, kalau jatuh itu gimana. Jadi mungkin aku satu-satunya orang yang nggak sesuai dengan standar. Kalian bawanya begini, aku bisa nggak bawanya begini. Seriously, karena aku nggak bisa kan, dan takut. Tapi itu aku selalu memorable kerja di tempat itu. Kenapa? Karena setiap kali selesai pulang, itu kan biasanya banyak makanan sisa ya. Tapi kan makanan sisanya kan nggak boleh kita makan kan, harus dibuang. Sedangkan pada saat itu kan aku makanannya susah banget, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet. Jadi ketika aku harus membuang makanan yang mewah, yang sebenarnya aku pun juga berkekurangan makanan, itu tuh setiap hari aku tuh ngerasa kayak wow, kok hidup itu bisa berbeda banget ya. Apa yang orang itu alami sama yang aku alami kok bisa sangat bertolak belakang sekali gitu. Ya kan. Apakah aku bisa benar-benar suatu saat nanti merasakan hidup yang sesungguhnya gitu, yang kalau makan nggak usah mikir, bisa menikmati gitu. When you're kick, waktu di saat Miss Mary berjuang, berusaha keras, dan pada akhirnya you get this $1 million, $1 juta. Di saat itu, how did you feel? Apa yang dirasain sama Miss Mary? Perasaannya gimana?
Terus langsung ngapain? Iya. Nah, sebenarnya to be honest, yang lebih memorable tuh bukan dapat $1 juta. Apa prosesnya? Bukan. Ketika aku bisa bayar hutang. Oke, itu 40.000 Singapura ya? dolar. Itu yang sungguh-sungguh, karena itu yang aku targetkan sebenarnya. Jadi kan setiap hari waktu dulu ya, aku kerja keras 14 jam tiap hari nonstop 7 hari selama seminggu. Tujuannya saya pengen bisa bayar hutang. Saya nggak pengen nyusahin orang tua, karena saya pengen bener-bener sungguh-sungguh meringankan beban ini gitu. Karena tahu sendiri, mama kan nggak kerja, cuma ada papa. Sedangkan papa kan juga di Indonesia dengan hasil yang rupiah dikonvert ke dolar itu kan pasti susah sekali gitu. Jadi sebenarnya yang aku tuju tuh pokoknya aku pengen bayar hutang. Jadi yang paling memorable adalah ketika saya bisa bayar hutang itu. Waktu itu belum punya credit card karena belum ada, belum bisa apply juga kan. Ya udah akhirnya pakai cash 40.000 ke bank DBS karena loannya waktu itu di DBS. Bayar gitu? Dan oke, ini bayar, oke hutangnya lunas. Dan aku waktu itu langsung infoin ke mama, papa, utangnya udah bayar gitu. Jadi itu yang sebenarnya lebih memorable sih daripada $1 juta. Karena aku nggak pernah ngejar $1 juta, cuma karena dari kerja keras itu membuahkan hasil dan hasilnya terus dilanjutkan, akhirnya of course dengan sendirinya mendapatkan lebih banyak lagi gitu. So I heard the story, well this story actually pasti semua followers dari Miss Mary pasti sudah tahu. But then again I heard the story about the very first time Miss Mary diundang Kick Andy di Indonesia. Apakah itu karena cerita si membayar hutang 40.000 dan mendapatkan bonus akhirnya berapa, 1 juta? Iya, itu mungkin salah satunya ya, karena kan aku lama dan besar dan sebenarnya lebih banyak berkarya di Singapura sebelum aku balik ke Indonesia. Ya, nah jadi ketika akhirnya saya bisa berhasil membangun usaha sendiri dan waktu itu lebih banyak dikenal di Singapura, dapat penghargaan dan seterusnya. Jadi of course akhirnya jadi lebih banyak orang yang mengundang aku untuk sharing. Jadi sebelum di Indonesia sebenarnya aku lebih banyak sharing di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, lebih ke negara-negara Asia gitu. Karena kan mereka berpikir, kalau mereka selalu mikir orang Indonesia yang ada di Singapura, wah pasti kaya raya nih gitu kan. Tapi kan ternyata begitu mereka tahu ada cerita yang berbeda dan ada kisahnya dan ada pembelajarannya, makanya saya lebih banyak diundang dan akhirnya di situ saya mulai lebih banyak cerita. Nah, jadi suatu hari di tahun 2011 ya, jadi dari tim researchnya Kick Andy, ya dia akhirnya bisa menemukan saya dan akhirnya saya diundang ke acaranya ya, dan disitulah akhirnya untuk pertama kalinya saya juga menceritakan tentang mimpi baru saya di ulang tahun ke-30 ya, bahwa saya sungguh-sungguh ingin menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Nah, jadi pas lagi di acara Kick Andy itu kebetulan ada Mbak Albertine Endah yang juga nonton tayangannya. Mbak AE adalah seorang penulis biografi terkenal banget di Indonesia dan kebetulan saya juga ingin menceritakan tentang pengalaman hidup saya dan akhirnya udah dari situ akhirnya saya bikin buku biografi ditulis oleh Mbak Albertine Endah. Nah, baru 2011 ada buku biografi, bukunya juga puji Tuhan ada di mana-mana, dibaca oleh ratusan ribu orang pada saat itu dan akhirnya dari buku itu akhirnya diangkat ke layar lebar gitu. Jadi itu sih mungkin salah satu akhirnya kenapa ada film ini dan akhirnya itu juga yang membawa saya kembali menetap dan tinggal di Indonesia di tahun 2014. Ya, karena mimpi resolusi baru di ulang tahun ke-30. Dan makanya di sini pun juga ditulis di sini terciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Betul sekali. So ini kalau kita ngobrol sama Miss Mary sebenarnya pasti tidak akan ada habisnya. But then again, satu hal yang mungkin yang menjadi penasaran buat gue pribadi teman-teman itu di saat lagi ngikutin journey-nya Miss Mary untuk membuat si dampak positif buat jutaan orang melalui YouTube-nya. The way you talk, ya cara berbicaranya Miss Mary, cara dia menyampaikan pesan, cara merangkulnya dari you know gesture tubuh semuanya. Apakah Miss Mary seperti ini dari dulu? Penasaran deh. Dari dulu ya. Maksudnya sejak kapan tuh? Dari yang tadi berjuang di Singapura di subway, di kereta gitu. Kalau ngomong sama orang gitu nggak? Ya selama ya begitu atau baru sekarang nih baru di saat ada you know this castle. Of course berbeda ya. Maksudnya kalau maksudnya karena kan wadahnya berbeda. Jadi kalau misalnya dulu ketika saya prospecting di halte bus, di stasiun MRT gitu, I was very active. Jadi kayak approach, hai gitu kan,
presenting dan Oh seterusnya. gitu caranya. Hai itu. Iya kan, Good afternoon. they walk very fast kan, mereka jalan kan cepet Oh banget gitu ya? gitu kan. Apalagi Gimana orang coba Singapura. praktekin. Coba kita flashback Miss Mary itu gimana sih? Oh, gitu. Yang bukan Miss Mary sekarang ya. Itu kayak apa tuh coba? Ya, of course ini nggak ideal karena harusnya kan karena lagi kan jalan. banyak orang ya. Dan saya akan selalu bilang, oke, hi, can I explain to you for a while regarding our savings plan? Ya. Nah, cepet banget kan. Terus biasanya mereka bilang, hah?